kan lain gratis ya, sedang mulai pemerintah singkat benar sih baru ke dapur. Tah. Ya, anak aing diberi nu kieu, warga aing diberi nu kieu tah. Singkat benar sih sia. Tah, ieu sabaraha duit ulah si pating meuli aing diberi ge. Mau dilebok ku anak aing. Tah ngur tilu siki tah. Ieu toge sia tuh. Adik. Leur. Leur. Sama tarung balik ha. Yang buluk nama. Ini. Mana yang? Ya ini. Salam logika. Guys, kalian pernah nggak lihat tulisan di truk? Yang penting dapur ngebul. Menurut gua, itulah slogan yang dipakai proyek MBG saat ini. Yang penting dapur ngebul. Mau murid-muridnya sedang libur, mau murid-muridnya sedang menjalankan puasa Ramadan, tetap aja MBG jalan. Sedari awal, memang niat proyek MBG ini adalah yang penting dapur ngebul. Nggak pernah soal stunting, nggak pernah soal anak kelaparan, nggak pernah soal nutrisi ibu hamil, nggak pernah soal nutrisi ibu-ibu menyusui. Sampai ada keluar analogi seperti ini. Pasca Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, Kaisar Jepang bertanya sama rakyatnya, berapa jumlah guru yang selamat? Nah, kalau negara Konoha dibom oleh Amerika Serikat, pemimpin Konoha akan bertanya, berapa dapur MBG yang selamat? Oke, MBG itu program yang bagus. Tapi kalau mau ngangkat pegawai SPPG jadi PPPK dengan gaji segini, berbanding sama guru honorer yang cuma 300.000. Coba dipikir secara logika. Kalau kalian masih punya pikiran, supir MBG gajinya 3 juta. Dapatnya apa? Nabrak anak SD. Terus makanan MBG diantar ke sekolah. Dapatnya apa? Pada keracunan loh. Tapi kalau guru ngajarin anak lo bisa baca tulis, bisa punya ijazah, bukan ijazah palsu. Ini coba lihat. 3 bulan digaji 200.000 sama SPP anak gua, mahalan SPP anak gua. Yang ini jalan 11 km setiap hari. Sebulan 192.000 sama token listrik gua, mahalan token listrik gua sebulan. Yang waras ya, yang waras. Dan puncak komedinya lihat nih. MBG dapat anggaran 335T tapi ngambil anggaran dana pendidikan. Gila nggak tuh? Ini kan program baru, mendingan dibenerin dulu sistemnya, jangan main angkat-angkat semua jadi PPPK. Ngerti nggak sih? Program makan bergizi gratis adalah salah satu program paling denial yang pernah gue lihat secara langsung. Orang lupa bahwa kebijakan itu berhasil bukan hanya karena niat baik, tapi karena kerja baik. Mungkin niat MBG baik, ngapus stunting, hapus kelaparan dan sebagainya. Tapi implementasinya, kerjanya, kita sama-sama tahu kok. Jauh dari bagus dan sangat-sangat destruktif. Wajar gue bilang destruktif. Bayangin ya, anggaran pendidikan kita 20% sesuai amanat konstitusi yang harusnya dipakai untuk memenuhi pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Akhirnya harus dibagi dengan dana 200 triliun lebih makan bergizi gratis. Dikala kita sama-sama tahu sarjana kita cuma 10%, bandingin sama Jepang kita jauh banget. Dikala kita tahu angka putus sekolah kita tinggi, dikala kita tahu guru kita belum sejahtera, sekolah kita belum sejahtera, dan bisa-bisanya anggaran pendidikan dipotong. Dalilnya ntar anggaran pendidikan kan sekarang udah dinaikin. Sekarang udah bukan bicara nominal, sekarang bicara dampak, bicara keterukuran dari kebijakan. Kemudian BGN bantah, enggak, kita nggak pakai anggaran pendidikan, cut that stupid shit lah. Kita nggak butuh statement doang, kita butuh transparansi total. Mana laporannya, mana rilisnya, mana dokumen yang publik bisa lihat, publik bisa kritisi. Buka dong, berani nggak MBG berbenah bagian sistem kayak gitu? Kenapa gue bilang denial? Karena misalnya ide publik soal ya MBG niat baik nih, taruh aja untuk mereka-mereka yang membutuhkan daerah 3T atau di kota tapi daerah yang dipilih lah, bukan untuk rata semuanya. Selalu kan dibantah lagi. Kemudian ada yang protes soal keracunan dibantah lagi. Denial banget. Seakan-akan kesalahan itu perlu dibela terus. Seakan-akan publik yang mengkritisi sama dengan membenci, itu kan aneh. Buku implementation juga udah bilang kok bahwa seringkali kebijakan itu gagal dan destruktif bukan karena niat, tapi karena eksekusi di lapangan. Makanya kita kritisin. Makanya hati-hati, MBG lama-lama bukan jadi program lagi, lama-lama cuma jadi proyek. Jadi inget, niat baik gak cukup, kita perlu punya kerja-kerja baik. Dan negara jangan denial kalau publiknya kritis, jangan juga diteror gitu ya. Ini gimana ini ceritanya ya?
anggaran pendidikan dipotong buat MBG. Perasaan gue awal-awal kampanye nggak begitu deh. Nggak ada tuh ngomong kalau nantinya bakalan dana pendidikan dipotong buat MBG. Sepenting apa sih emang MBG? Hah? Lebih pentingin perut gitu daripada masa depan anak-anak bangsa kita. Kita ini yang udah berumur itu bakalan mati. Nah, sekarang tugas kita tuh mendidik generasi berikutnya. Dengan cara apa? Ya fasilitasin pendidikannya. Digratisin sekolahnya. Dipastikan bahwa sampai SD, sampai mereka kuliah, itu bisa sekolah dengan tenang. Tugas perutnya anak-anak itu nanti tugasnya orang tua. Bisa nggak sih negara itu memfasilitasi atau menggunakan anggaran APBN itu dengan betul? Dengan cermat, dengan teliti. Anggaran sampai 300 triliun itu kalau dibikin MBG itu kayaknya sia-sia deh. Gue tahu masih banyak yang belum makan, masih banyak yang bisa makan. Cuman fakta di lapangannya itu, dana sebanyak itu, MBG-nya itu di lapangan itu cuma dapat bubur. Sebagian ada yang dapat roti, sebagian lagi ada yang susu dengan gula tinggi. Terus nilai gizinya itu di mana? Coba kalau alangkah baiknya dana 300 triliun itu dipakai untuk pendidikan. Nggak akan basi. Kita menciptakan generasi baru, kita menciptakan generasi ke depan itu yang bagus. Jadi tolong disupport. Kalau memang tujuannya ingin membesarkan bangsa ini, ya mulai dari pendidikan. Astagfirullahaladzim. Ini adalah bukti bagaimana biadabnya pemerintah kita saat ini. Lihat saja ketololan pemerintah kita saat ini dipertontonkan secara jelas. Pemerintah Indonesia melakukan pengangkatan 32.000 P3K SPPG. Yang bahkan SPPG ini belum bekerja selama 1 tahun. Dan sudah menyebabkan 10.000, hampir 10.000 siswa di seluruh Indonesia keracunan makanan bergizi gratis. Tapi sekarang tiba-tiba mereka sudah mau diangkat menjadi P3K. Sementara di sisi lain ada guru honorer di NTT yang sudah bekerja selama 23 tahun mengabdi untuk Indonesia, mencerdaskan anak-anak Indonesia, bukan meracuni anak-anak Indonesia, tapi tidak pernah diperhatikan. Yang bahkan gaji guru honorer ini jauh lebih rendah dari petugas SPPG ini. Padahal tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan meracuni anak bangsa. Tapi gajinya jauh lebih kecil dan tidak diperhatikan. Sementara SPPG ini yang sudah pernah meracuni hampir 10.000 siswa di seluruh Indonesia, tiba-tiba langsung mau diangkat menjadi P3K. Bagaimana biadabnya pemerintah Indonesia saat ini. Biadab sekali. Tolol sekali. Terus sekarang kita mau berharap pada siapa? Kalau sampah-sampah seperti ini, penyakit-penyakit seperti ini terus hidup, tumbuh, dan menggerogoti negara kita ini. Kita mau berharap pada siapa? Pada siapa? Memang sampah, penyakit.